Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzalaha an qawli wa fi'lati bihi aristafi min kulli da'in wa nuru dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati. Ya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bi asrar fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul husli. Kita teruskan untuk bab berikutnya. Adabul husli utawi iki kubab nerangake tentang tata kramane adus. Tata caranya mandi, adabnya orang mandi. Fa idza asobatka maka nalikane ngenani ing sira apa janabatun junub, ketika kita terkena junub, ayane min ikhtilamin saking ngimpi metu mani, mimpi basah, au wiqa'in atau jima, atau berkumpul suami istri. Fakhud mongko ngalapo sira al inaa ing wadah, maka ambillah wadah air. Ilal mukhtasali maring nggon adus. Kalau mungkin ember atau apa, tapi kalau sudah punya kamar mandi yang ada kolam atau bak mandinya ya cukup. Waghsilan membau sira atau masuk sira yadaika ing tanganira, basuhlah kedua tangannya. Awalan ing dalam kawitane salasan ping 3. Pertama basuh tangan 3 kali. Karena untuk meyakinkan kesucian. Karena tangan ini yang akan paling berperan ketika mandi. Wa azilan ngilangno sira. Wa azilan ngilangno sira ma ing barang ala badanika kang ing atase badanira. Dan hilangkanlah apa saja yang ada di atas tubuh kita. Bayane min qadarin saking reget. Kotoran-kotoran semua dihilangkan dahulu sebelum kita masuk ke kegiatan mandi. Jadi kalau ada hal-hal yang harus dibuang mungkin yang bisa menghalangi air ya, berupa cat atau yang lain, dibuang dulu semuanya. Wa tatawaddo lan wudu sira kama kaya barang sabako kang wis dingin apa ma. Kemudian berwudulah seperti wudu yang telah diterangkan di belakang tadi. Ya, kemarin itu masalah adabul wudu. Fi wudu ikan dalam wudune ira li sholati karena sholat. Ma'a jami'i da'awati sertane sekabehane pira-pira doa. Ya wudu seperti halnya wudu untuk sholat dengan semua doanya. Bukan terus wudu karena untuk mandi kemudian wudu ala kadarnya, itu enggak. Tapi wudu sempurna seperti yang kemarin itu. Bahkan dengan doa-doanya. Wa akhir lan ngakhirno sira husla qadamaika ing masuih delamakan loro ira. Kemudian
mengakhirkan untuk membasuh dua telapak kaki. Kaila yudi'a, supaya ora kesio-sio opal ma'u banyu, supaya airnya itu tidak tersia-sia, maksudnya tidak mubah, tidak mubazir. Jadi untuk membasuh kakinya itu diakhirkan saja. Karena nanti airnya nanti tidak terlalu banyak kalau semuanya dilengkapkan. Fa idza faraghta, mongko nalikane wis mung sira minal wudu'i saking wudu, ketika sudah selesai wudu, fasubba mongko ngesokno sira alma'ing banyu ala roksika ing atase sirah ira salasan ping telu. Ketika setelah selesai wudu kemudian siramkanlah air mulai di atas kepala 3 kali. Wa anta halau ta'isir iku nawin wong kang niat raf al hadasi ing ngilangi hadas minal janabati saking jinabat. Sambil menyiramkan air ke kepala tersebut, kita niat untuk menghilangkan hadasnya jinabat, hadas besar. Jadi mulai dari atas kepala. Ini kesunahannya. Tumala syakika mengkonuli ngatase sisih ira. Sumala syakika mengkonuli ngatase sisih ira. Al-aimani kang tengen. Salasan ping telu. Kemudian ke sisih tubuh kita yang sebelah kanan 3 kali sebelah kanan. Summa alal aisari mengontrol ngatasi kang kiwa, kemudian baru yang kiri. Salasan kelawan ping telu. Jadi 3 kali untuk bagian sisi kanan, kemudian sisi kiri juga 3 kali. Sumadluk mengontrol ngosoki sira dan digosok. Sumadluk mengontrol ngosoki sira ma ing barang aqalla ma ing barang akbala kang madhep apa mamin badanika saking badanira. Digosoki bagian badan yang depan. Wamalan barang adbaro kang mungkur apa ma salasan kelawan ping telu. Jadi bagian badan depan ya kita gosok, bagian belakang ya gosok. Minimal 3 kali. Wa khalilan nyela-nyelani sira sya'ra ra'sika ing rambut sirah ira. Kemudian sela-selani rambut kepala digosok-gosok. Malah sekarang pakai sampo itu jelas rata nanti. Walihyatakalan jenggot ira. Juga rambutnya jenggot ya. Wausil lan nekakno sira alma'ing banyu ila ma'atifil badani maring pira-pira lempit-lempitane badan. Maring pira-pira lempit-lempitane badan wa mana biti sya'ri lan pira-pira nggon cukule rambut. Ma nyatane barang khofa kang arang apa ma minhu saking sya'ar saking rambut wa malan barang kafufa kang ketel apa ma saking rambut. Jadi sampaikan air sampai ke tempat-tempat badan yang bagian-bagian dalam, lempat-lempitnya badan itu tempat-tempat yang mungkin sulit terjangkau seperti keptek dan sebagainya. Dan tempat tumbuhnya rambut, baik rambut itu jarang ataupun rambut yang tebal, itu harus benar-benar diperhatikan. Wahdar lan wedya sira antamusa ing yen to nyenggol sira zakaroka ing zakarira. Jaga jangan sampai tangan kita menyenggol kemudian kita sendiri. Ba'dal wudu'in dalam sakwise wudu. Fa'in asobathu mongko lamun nyenggol ing zakar apa ya duka tangan ira. Kemudian ketika tangan kita kok menyentuh kemudian kita fa'id mongko balik ono sira al wudu aing wudu. Maka kembali wudu lagi. Ya Allah, ini hidayah yang diterangkan oleh Imam Ghazali sampai detail seperti itu. Bahkan ketika kita mandi pun kita menjaga diri kita jangan sampai batal. Karena bagian daripada kesunahan untuk mandi itu adalah wudu. Wudu itu bagian daripada sunah mandi. Makanya kemudian ketika ada orang yang ikhtilam
dalam kondisi tidur yang sambil duduk, kemudian tidur sambil duduknya orang tersebut itu masih punya wudu, maka wudu yang dia punya itu cukup untuk menjadi kesunahannya mandi. Artinya sebelum mandi dia nggak usah wudu lagi karena masih punya wudu. Tapi itu sangat jarang terjadi, sangat jarang terjadi. Umumnya ya kita kalau mandi wudu dulu, tapi kalau saya sendiri malah kadang-kadang lupa wudu. Kalau lagi ingat iya wudu dulu, tapi kadang-kadang kalau bergesa-gesa dan sebagainya ya langsung mandi sampai lupa wudu. Yang penting niatnya itu. Jadi ikhtisar hanya kepada yang fardhiyah saja. Kesunahan-kesunahan kadang tidak begitu diperhatikan. Walau nanti di belakang Imam Ghazali itu menyampaikan wal mutahawin, orang yang menyepelekan, gampang dengan sunnah. Wah, luar biasa nanti fungsi sunnah untuk menambal fardu, kalau fardunya saja itu masih mengkhawatirkan, kemudian kok disepelekan tentang masalah sunnah yang tidak sempurna. Wal faridatu utawi kang fardu, wal faridatu utawi kang fardu min jumlati dalika saking jumlah mengkono-mengkono mazkur kullihi sakabene dzalik iku an-niyatu niat. Yang fardu dari semua yang sudah diterangkan di belakang itu, yang bagian dari fardu yang wajib itu pertama yaitu niat. Bukan niat itu niat. Karena innamal a'malu bin niat. Niat inda husri awali juz'in minal badan. Niat ketika pertama kali membasuh bagian dari badan. Kalau tadi yang diterangkan oleh Imam Ghazali, ya ketika membasuh kepala itu tadi. Karena kita mulainya ya dari membasuh kepala yang 3 kali itu. Maka ketika membasuh kepala itulah kita sambil niat untuk menghilangkan hadas besar. Ya yang fardu itu niatnya. Wa izalatun najasati lan ngilangi najis. Itu juga menjadi wajib karena memang tujuan kita itu di samping membersihkan daripada hadas, itu membersihkan diri kita dari najis. Karena syaratnya sholat memang bersih badan, pakaian maupun tempat dari najis. Kemudian bersih badan juga dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Karena semua memang muaranya untuk supaya sah melaksanakan sholat. Wasti'abul badani lan meratani badan bil ghusli kelawan masui. Jadi yang fardu itu 3. Niat, kemudian menghilangkan najis, kemudian meratani badan dengan dibasuh menggunakan air. Itu yang fardu, yang wajib ketika mandi. Selain itu hukumnya sunnah. Hal-hal yang berkaitan selain 3 hal itu berarti nanti sunnah. Fardul wudhu utai fardune wudhu iku ghusl wajhi, masui wajah. Adapun fardunya wudhu itu pertama membasuh muka. Wal yadaini lan tangan loro, 2 tangan. Ma'al mirfaqo ini serta siku teloro sampai ke siku, bahkan kemarin harus sampai ke atas ke tengah-tengah bahu. Pamashu ba'dir ra'si lan ngusap sebagian sirah. Di sini yang fardu itu hanya mengusap sebagian, tapi kemarin sudah diterangkan sempurnanya itu isti'ab, disempurnakan menyeluruh seluruh kepala itu terusap dengan menggunakan air, bahkan sampai ke leher bagian belakang atau ke gitok ila qafah. Wa ghuslur rijlaini lan masui sikil loro ilal ka'baini temeka maring entono loro, membasuh 2 kaki sampai 2 mata kakinya, marotan sekali, seambalan. Ya wajibnya hanya sekali-sekali itu. Ma'aniyati serta niat tartibi lan urut-urut. Harus dengan niat dan tartib. Wajibnya hanya sekali. Kalau sekali itu sudah rata ya berarti sudah sah. Cuma sunnahnya itu memang dilaksanakannya itu adalah taflis 3 kali. Sekali gimana? Sah. Kalau mau masalah sah. Tapi sunnahnya 3 kali. Wamanapun utai barang ada kang liyane madzukir selain daripada fardu di atas tadi, iku sunanun sunnah muakkadatun kang den kukuhake. Selain itu berarti sunnah muakkadah, seperti mengusap telinga, membasuh telinga, itu juga bagian daripada kesunahan, sunnah muakkad. Dan selain contohnya berkumur-kumur itu juga sunnah. Istinsyak, menghirup air ke hidung kemudian disemprotkan, istinthar
dikeluarkan dari hidung, itu juga bagian daripada sunnah. Yang wajib itu membasuh muka. Sunnah muakkad, fadluha utawi keutamaane sunnah muakkadah atau sunanun muakkadatun iku kathirun akeh, keutamanya itu banyak sekali. Wa thawabuha utawi ganjarane sunnah iku jazilun agung, pahalanya besar. Wal mutahawinu utawi wong kang gegampang biha kelawan sunnah muakkadah itu iku khasirun, wong kang kapitunan. Orang kok menyepelekan sunnah, rugi dia, rugi ya. Karena apa? Karena sunnah itu fungsinya memang untuk mengganti atau menyempurnakan yang fardu. Bal huwa balik utawi mutahawin, orang yang gampang, orang yang menyepelekan sunnah ini. Bal huwa balik utawi mutahawin bi asli faradihi kelawan barang asale yaiku fardune mutahawin iku mukhatirun wong kang ngawatirake. Padahal dia sendiri untuk fardunya saja masih dikhawatirkan, ini fardunya sempurna enggak, beres enggak jelas. Kemudian dia kok menyepelekan sunnah, ya enggak punya sesuatu untuk menambalinya, untuk menggantinya. Fa inna wafila karena sak temene pira-pira perkara sunnah iku jawabiru pira-pira kang nambal lil faraidi mari pira-pira fardu. Sesungguhnya sunnah itu sesuatu yang menambal atau menyempurnakan pada fardu yang kurang sempurna. Itu untuk adabnya mandi. Jadi mandi itu ada 3. Pertama, mandi sunnah. Mandi sunnah itu ya seperti mandi ketika akan sholat Jumat, mandi ketika mau ihram, diantaranya itu mandi sunnah. Kemudian mandi yang wajib. Nah ini yang wajib ini mandi yang memang karena untuk menghilangkan hadas besar. Ini yang mau nggak mau harus mandi. Kemudian ada mandi lagi yang sifatnya tabarrud. Kemudian ada orang yang kadang-kadang mandi itu hanya mandi kecil. Mandi kecil itu tidak sampai kepalanya dikeramasi, hanya badan saja. Itu ya mandi tabarrud. Mandi hanya untuk mendinginkan badan atau hanya untuk karena lagi keburu-buru mau berangkat ke kantor dan sebagainya. Kadang-kadang mandi tidak sampai ke kepala, itu mandi kecil. Ya sifatnya ya tabarrud untuk membersihkan diri. Itu yang akan menjadi sebuah ibadah, itu ya mandi yang sifatnya mandi wajib ataupun mandi sunnah. Karena memang di situ ada niatnya. Untuk membedakan antara al-adah kebiasaan dengan al-ibadah, yaitu niat. Al-farqu bainal adah wal ibadah, ya niat itu. Yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah ya niat. Maka niat itu posisinya sangat sentral. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal ya dengan niat. Ketika kita mandi kemudian tidak niat untuk menghilangkan hadas, ya nggak akan hilang-hilang hadas kita. Kita mandi, kalau kita lagi memiliki kondisi junub, kita mandi gebyur, tapi tidak niat untuk menghilangkan hadas, ya nggak akan hilang hadasnya. Tapi kemudian ketika gebyur badan kita dengan air, kemudian dalam hati itu ada kerentek bahwa ini adalah untuk menghilangkan hadas yang sedang dimilikinya, ya disitulah fungsinya niat untuk menghilangkan hadas menjadi sah, hadasnya menjadi hilang. Itu seperti itu. Adabnya mandi yang diterangkan oleh Bidayatul Hidayah itu seperti itu. Jadi diawali dengan wudhu, kemudian dengan doa-doanya wudhu, kemudian juga air mulai dibasuh mulai dari kepala 3 kali, sisi kanan 3 kali, sisi kiri 3 kali, dan seterusnya. Kemudian kita gosok badan kita bagian depan, bagian belakang 3 kali. Tempat-tempat yang lembit-lembitan atau tempat-tempat lekak-lekuknya badan yang sulit terjangkau, mungkin bagian ketek atau bagian mana saja yang sulit terjangkau itu harus diperhatikan sekali, karena sekali ada anggota badan yang tidak terkena oleh air ketika mandi janabat, ya berarti belum sah. Bahkan untuk masalah janabat itu bagian daripada contoh ketika mandi janabat itu kita harus dalam kondisi ada dalam kondisi nongkrongnya, karena posisi nongkrong itu akan lebih
menekan kepada bagian dubur untuk bisa membersihkan bagian yang agak ke dalam, dan kita ada mungkin ada ngeden dan nariknya untuk membersihkan sampai seperti itu. Kalau kita berdiri saja dengan nanti bagian-bagian yang mungkin yang sangat sulit terjangkau di bagian dalam yang lempat-lempitnya itu akan tidak terkena air. Itu seperti itu untuk keterangan masalah adabnya mandi. Mudah-mudahan kita semua diberi pemahaman dan bisa melaksanakannya. Dan mudah-mudahan mandi kita sempurna sehingga hilang hadas kita, sehingga menjadi penopang untuk kesucian diri kita, sehingga ibadah kita pun diterima oleh Allah SWT. Oke, kita tutup untuk pertemuan malam hari ini dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.